إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah sekalian saya hormati dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis ini, di mana insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan pembahasan kita masih dalam bab fadlul hubbi fillah wal hathi ilaih wal hathi alaihi wal ilami bihi. Bab tentang keutamaan mencintai karena Allah serta dorongan dan hasungan untuk mewujudkannya serta menyampaikannya. Kita akan lanjutkan hadis yang berikutnya dalam bab ini. Hadis dari Abu Idris Al-Khawlani, seorang tabi'in rahimahullahu taala. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Idris Al-Khawlani rahimahullahu taala. Dari Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah qala, beliau berkata, dakhaltu masjid Dimashq. Suatu ketika aku pernah masuk ke dalam masjid Jami' di Damaskus, ya. Masjid Jami' di kota Damaskus. Damaskus sekarang masuk wilayah negara mana? Damaskus. Pundi, Pak? Suriah, ya. Wilayah Suriah. Dulu kota Damaskus atau Dimashq, ya. Kota Dimashq dahulu merupakan pusat pemerintahan di masa Daulah Abbasiyah. Ya, di masa Daulah Umayyah, mohon maaf. Ya, Daulah Umayyah. Jadi ketika berakhir masa Khulafaur Rasyidin, yang awalnya ibu kota pemerintahan itu berada di kota Madinah, tapi kemudian ketika digantikan dengan kepemimpinan dinasti atau Daulah Umayyah, di mana khalifah yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, maka pusat pemerintahan dipindah ke kota Damaskus di Syam atau di Suriah. Kalau dahulu masuk wilayah Syam, sekarang masuk negara Syria atau Suriah. Di kota Damaskus ini merupakan salah satu kota bersejarah dalam Islam. Nah, di sini Abu Idris dia pernah masuk ke Masjid Jami'nya kota Damaskus. Yang ketika itu di wilayah Syam, di wilayah Suriah masih banyak para sahabat yang masih hidup. Faida fatan barraqus sanaya wa idzan nasu ma'ah. Maka tiba-tiba ketika Abu Idris Al-Khawlani ini masuk ke Masjid Jami' Damaskus, mungkin beliau ini belum lama tinggal di Damaskus mungkin, ya, kemudian ketika masuk ke Masjid Jami' Damaskus, dia pun mendapati ada seorang pemuda, ya, seorang pemuda yang dikelilingi oleh manusia. Ya, jadi ada seorang pemuda yang berada di suatu halaqah dikelilingi oleh manusia. Yang pemuda tersebut barraqus sanaya, gigi serinya itu berseri-seri, artinya dia orang yang mudah tersenyum, ya, murah senyum, dan juga indah penampakan gigi bagian depannya. Jadi ketika tersenyum indah wajahnya.
Ya ketika dia menampakkan senyumnya, maka dia nampak wajahnya yang berseri-seri, nampak cerah wajahnya. Fa idza ikhtalafu fi syai'in, di mana ketika kaum muslimin, ya, ketika manusia yang ada di situ mereka berselisih dalam suatu perkara, asnadu ilaihi, maka mereka pun bertanya kepada pemuda ini. Ya. Jadi disebutkan di sini seorang pemuda, jadi masih kelihatan muda usianya. Wasadaru an ra'yihi, hingga akhirnya manusia pun mengambil pendapatnya pemuda tersebut. Ya, berarti ini pemuda bukan sembarangan pemuda. Ya, dijadikan rujukan oleh kaum muslimin di kota Damaskus. Fasa'altu anhu, maka aku pun bertanya tentang pemuda tersebut, siapa dia? Faqila hadza Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Ternyata pemuda tersebut adalah sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Tentunya sahabat Mu'adz bin Jabal ini bukan sahabat yang asing bagi kita semua. Namanya sering kita dengar. Ya, dan memang beliau semenjak masa ketika masih hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah nampak keilmuannya. Ya, sebagaimana kita tahu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke negeri Yaman. Ya. Jadi itu diutus oleh Rasulullah menjelang beliau wafat. Ya. Jadi di tahun ke-10 Hijriah, ya, setelah Rasulullah melaksanakan haji wada, Rasulullah pun mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke negeri Yaman, atau sebelum haji wada, saya agak lupa. Ya, intinya di tahun-tahun atau di saat-saat terakhir sebelum beliau wafat, ya, di akhir-akhir tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke negeri Yaman. Ya, yang kita tahu tentunya ketika seseorang diutus sebagai delegasi untuk menyebarkan Islam, tentunya dia bukan orang yang sembarangan. Apalagi di sini yang memilihnya langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang langsung menunjuk Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke negeri Yaman. Pada ketika itu masih muda usianya. Bahkan di sini disebutkan, ya, setelah Rasulullah wafat di masa tabi'in pun Mu'adz bin Jabal masih terlihat muda usianya. Ya, ini salah satu keutamaan sahabat Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Falamma kana minal ghad. Kemudian Abu Idris Al-Khawlani melanjutkan kisahnya. Maka keesokan harinya, hajjartu, aku pun berusaha untuk datang ke masjid pagi-pagi, ya, lebih awal. Ya. Jadi Abu Idris mungkin ingin melihat, ya, bagaimana sosok pemuda ini dan bagaimana manusia kemudian mendatanginya, kemudian belajar tentang ilmu agama kepadanya. Akhirnya Abu Idris pun datang ke masjid pagi-pagi, ya, lebih awal datangnya. Fa wajadtuhu qad sabaqani bitahjir. Tapi ternyata pemuda ini telah mendahuluiku. Dia sudah berada di dalam masjid. Ya. Ya, tidak heran ini seorang sahabat, ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wajadtuhu yusalli, dan aku dapati dia sedang sholat. Jadi ketika itu sahabat Mu'adz bin Jabal sedang sholat. Fantadhartuhu, maka aku pun menunggunya. Jadi Abu Idris menunggu sampai selesai, sampai Mu'adz selesai sholat. Hatta qadha salatahu, sampai dia selesai sholat. Tsumma ji'tuhu min qibali wajhihi, kemudian aku mendatangi beliau dari arah depan. Ya, jadi Abu Idris langsung mendatanginya dari arah depan, mendekati sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Fasallamtu alaihi, kemudian aku mengucapkan salam kepadanya. Tsumma qultu, kemudian aku mengatakan kepadanya, wallahi inni la uhibbuka fillah, demi Allah
sungguh aku mencintaimu karena Allah. Ya, maka ini syahidnya di sini. Ya, di mana Abu Idris Al-Khawlani ketika mendapati ternyata itu adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dahulu pernah bertemu langsung dengan beliau, yang dahulu pernah berjuang bersama beliau, yang bahkan dahulu pernah diutus sebagai delegasi dakwah ke negeri Yaman oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahunya langsung timbul rasa kecintaan kepada sosok tersebut, yang tidak lain merupakan salah satu sahabat yang paling mulia yang pernah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka langsung Abu Idris Al-Khawlani langsung menyampaikan, ya, memberitahukan rasa cintanya kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya. Maka ini diantara dalil yang menunjukkan dianjurkannya kita menyampaikan, ya, menyampaikan rasa cinta kita kepada saudara kita. Kalau benar-benar kita mencintainya karena Allah, sampaikan itu. Karena itu akan semakin mempererat hubungan kita dengan saudara kita. Itu akan semakin menumbuhkan kecintaan, menumbuhkan keeratan dalam ukhuwah, ya. Dan tentunya ini akan semakin memperkuat barisan kaum muslimin. Ya. Tapi tadi, ya, yang harus digarisbawahi, kita harus mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian ketika mendengar ucapannya Abu Idris Al-Khawlani, Mu'adz bin Jabal ingin memastikan, ya, apakah benar engkau mencintaiku karena Allah? Maka Mu'adz pun mengatakan, bertanya, Allah, ya, ini hamzahnya panjang. Di situ ada hamzah istifham dulu. Dan hamzah istifham bergabung dengan hamzah wasal pada lafzul jalalah, jadi panjang dibacanya. Allah, apakah benar karena Allah? Ya, atau kalau bahasa kita, demi Allah, kamu mencintaiku karena Allah? Faqultu Allah, iya, karena Allah, demi Allah, aku mencintaimu karena Allah. Kemudian faqala, maka Mu'adz masih memastikan lagi, Allah, demi Allah engkau mencintaiku karenanya. Maka Abu Idris pun menjawab kembali, Allah, demi Allah aku mencintaimu karenanya. Ya. Maka di sini Mu'adz bin Jabal ingin memastikan hal tersebut karena ini bukan perkara yang mudah dan ini bukan perkara yang remeh. Ya, kecintaan karena Allah itu benar-benar akan datangkan berbagai kebaikan, akan mendatangkan banyak kebaikan, dan tentunya itu akan mendatangkan banyak keutamaan dan kemuliaan. Ya, sebagaimana sudah banyak kita lewati dalil-dalilnya. Maka kemudian ketika Mu'adz sudah memastikan sampai 2 kali, ternyata Abu Idris tetap mengatakan, demi Allah aku mencintaimu karenanya. Maka kemudian Mu'adz pun mengatakan, kemudian Abu Idris melanjutkan, kemudian fa'akhadhani bihabwati ridai. Kemudian beliau, ya, Mu'adz bin Jabal, menarik ujung pakaianku. Ya. Mu'adz ingin menyampaikan sesuatu, dan untuk menekankan hal ini sampai-sampai Mu'adz memegang ujung pakaian Abu Idris Al-Khawlani. Dipegang pakaiannya Abu Idris. Fahabadani ilaih, kemudian beliau mendekatkanku kepadanya. Jadi supaya mendekat, ya. Enggak ditarik pakaiannya, supaya mendekat. Faqala abshir. Kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan, abshir, bergembiralah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti ini hadis qudsi. Ya, Allah menyampaikan, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Kecintaanku itu pasti akan aku berikan kepada orang-orang yang saling mencintai karenaku. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan mencintai hamba-hambanya yang saling mencintai karenanya.
Wal mutajalisina fiyya, dan orang-orang yang bermajlis karenaku. Mereka duduk bersama-sama karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mempelajari agama Allah, karena ingin membahas tentang urusan umat, yang itu semua merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi untuk urusan-urusan akhirat. Wal mutazawirina fiyya, yang saling mengunjungi karenaku. Ya, saling berkunjung antara satu dengan yang lainnya, ziarah. Wal mutabadzilina fiyya, dan yang saling memberi karenaku. Ya, saling memberi bantuan, saling memberi hadiah, ya, saling memberi perhatian karenaku. Ya, ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, keutamaan mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Haditsun sahihun rawahu Malik fil Muwatta. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan Imam Malik dalam Muwatta bi isnadihi as-sahih, dengan sanad yang sahih. Ya. Maka ini hadis yang sahih yang menunjukkan kepada kita semua keutamaan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesimpulan beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, yustahabbu ikhbarul muhib al-muhabba, ikhbarul muhib man yuhibbu bimahabbatihi. Dianjurkan orang yang mencintai saudaranya karena Allah, dia sampaikan hal tersebut kepada saudaranya yang dia cintai. Nah, ini sunnah jemaah. Ya, ini perkara yang dianjurkan. Jadi hendaknya kita perhatikan. Ya. Kalau memang benar-benar kita merasa mencintai saudara-saudara kita karena Allah, artinya kita berkumpul dengan saudara-saudara kita itu karena kebaikan. Dikumpulkan karena majelis ilmu, dikumpulkan karena kegiatan-kegiatan dakwah, dikumpulkan karena kemaslahatan umat dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kita bukan dikumpulkan karena ada kepentingan duniawi, karena ada keuntungan, bukan karena bisnis, bukan karena hobi, bukan karena urusan-urusan duniawi yang lainnya. Kalau memang seperti itu keadaannya dan kita memiliki keyakinan dalam hati kita, kita mencintai saudara kita karena Allah, maka sampaikan hal tersebut. Ya, sesekali sampaikan hal tersebut. Karena itu akan semakin menguatkan kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita saling mencintai karena Allah. Ya, jangan malu. Ya, jangan menganggap ini hal yang aneh. Tapi ini merupakan sebuah tuntunan dalam Islam. Nanti akan dijelaskan semakin jelas dalam hadis yang berikutnya. Ya. Ini merupakan syiarnya para salaf dahulu. Ya. Ketika mereka memang merasa mencintai saudaranya karena Allah, dia sampaikan. Ya, mereka sampaikan kepada saudaranya. Dan juga ada tuntunan dari para salaf ketika ada orang lain yang menyampaikan kepada kita bahwasanya dia mencintai kita karena Allah, maka kita balas dengan ucapan doa. Ya. Jadi misalnya dia menyampaikan kepada kita, ya akhi, uhibbuka fillah, wahai saudaraku, aku mencintaimu karena Allah. Ya. Maka hendaknya kita balas ucapannya, ahabbaka alladhi ahbabtani fihi, ahabbaka alladhi ahbabtani fihi. Semoga yang engkau mencintaiku karenanya juga mencintaimu. Itu Allah maksudnya. Semoga Allah yang engkau mencintaiku karenanya juga mencintaimu. Ya. Jadi semoga engkau dicintai oleh zat yang karenanya lah engkau mencintaiku. Ya. Itulah tuntunan para salaf. Ya. Jadi agar semakin tumbuh, ya, di antara kita, di antara sesama muslim, di antara sama orang-orang yang beriman, kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala.
Maka ini hendaknya kita amalkan. Ya, hendaknya kita amalkan hal ini. Jadi ini kaitannya dengan bagaimana kita menyampaikan kepada saudara kita bahwasanya kita benar-benar mencintainya karena Allah. Dan kalau kita mencintainya karena Allah bukan karena perkara-perkara dunia, jadi benar-benar itu bukan untuk suatu tujuan kecuali tujuan kebaikan. Ya. Bukan tujuan keburukan. Ya. Bukan kita menyampaikan hal tersebut kepada saudara kita untuk mencari muka di hadapannya. Ya, karena kita misalnya dia tahu ya saudaranya ini bisa memberikan manfaat duniawi kepadanya. Akhirnya dia pun menyampaikan hal tersebut, tapi sebenarnya di balik semua itu ada tujuan duniawi. Ya, atau hanya sekedar untuk mengobrol apa istilahnya? Rayuan. Ya, ini keliru juga tentunya, terutama kepada lawan jenis, ya. Jangan kemudian dengan mudahnya, padahal itu belum sah menjadi pasangannya, dia menyampaikan hal ini. Ya ukhti uhibbuki fillah. Ya, ini gombalan namanya. Gombal mukio. Baik. Kalau wanita tersebut sudah menjadi istrinya, bagus. Silahkan tiap hari disampaikan, itu bagus. Ya, ya zaujati uhibbuki fillah. Ya, wahai istriku, aku mencintaimu karena Allah. Ini luar biasa. Ya. Tapi jangan sampai kemudian itu disampaikan kepada wanita-wanita ajnabiyah maupun lelaki-lelaki ajnabi. Ya, yang itu akan menimbulkan panah-panah syaitan. Baik. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, man ata mashghulan bil ibadah fayustahsan alla yashghalahu amma huwa fihi hatta yafrugha. Ketika kita mendatangi seorang yang sedang sibuk melakukan suatu ibadah, maka dianjurkan kita untuk tidak mengganggunya sampai dia selesai dalam ibadahnya. Seperti tadi Abu Idris Al-Khawlani ketika masuk masjid ternyata mendapati Mu'adz bin Jabal sedang sholat. Maka Abu Idris menunggu sampai Mu'adz selesai dulu. Abu Idris tidak langsung menampakkan di hadapan Mu'adz, ya, tidak langsung menampakkan dirinya di hadapan Mu'adz. Yang itu tentunya akan mengganggu sholatnya Mu'adz. Tapi di sini Abu Idris menunggu dulu Mu'adz sampai selesai sholat, baru kemudian dia mendatangi Mu'adz dari arah depannya. Ya, baru kemudian menampakkan dirinya di hadapan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian faedah berikutnya bisa kita sebutkan, la budda lin-nasi min 'alimin yusawwisuhum bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya seorang alim itu memberikan wasiat kepada manusia dengan wasiat Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, menyampaikan ilmu, menyampaikan faidah-faidah, kebaikan-kebaikan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, artinya diajak untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana Mu'adz bin Jabal menyampaikan hal ini kepada Abu Idris Al-Khawlani. Ya, Mu'adz ingin mengingatkan kepada Abu Idris bahwa kecintaan karena Allah itu merupakan sebuah kemuliaan yang luar biasa, sebuah keutamaan yang besar. Maka jangan itu dianggap sebagai sebuah perkara yang remeh, jangan menjadi sebuah permainan. Sampaikan hal tersebut apabila kita benar-benar memiliki kecintaan kepada saudara kita karena Allah, bukan karena perkara-perkara duniawi. Kemudian faedah yang lainnya bisa kita ambil, assalamu qoblal kalam, ya. Dianjurkan kita untuk mengucapkan salam sebelum kita memulai berbicara. Seperti Abu Idris tadi, salam dulu ke Mu'adz sebelum dia menyampaikan hajatnya. Dan ini juga ditunjukkan dalam banyak riwayat, ya, di antara dahulu Rasulullah pernah didatangi oleh
salah seorang datang kepada beliau langsung mengajak bicara Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah tanpa mengucapkan salam. Maka Rasulullah pun diam, tidak menjawab. Sampai beberapa kali seperti itu. Ya. Akhirnya Rasulullah menjelaskan salam dulu baru berbicara. Maka ini tuntunan dalam Islam jemaah. Ya hendaknya kita perhatikan. Ketika kita bertemu kita mengucapkan salam, ketika kita berpisah pun juga mengucapkan salam. Itulah salah satu tuntunan dalam Islam. Kemudian faedah berikutnya ini yang menjadi faedah utama, bayanun 'azimun li fadlil mahabbah fillah. Penjelasan yang sangat agung tentang keutamaan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hamba tersebut akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Ya. Karena apa? Tujuan lain yang lebih utama, yang lebih mulia dibandingkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba sudah Allah cintai, ya, maka dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Maka min thamaril mahabbah fillah at-tazawur wat-tabadul wat-takaful. Maka di antara buah dari kecintaan karena Allah, ya di antara pengaruh kecintaan karena Allah itu kita akan saling berkunjung. Ya, antara sama kaum muslimin akan saling berkunjung. Ya. Kemudian at-tabadul, saling memberi, bat-takaful, saling memikul, saling menanggung beban. Ya, kalau saudaranya sedang kesulitan dia bantu. Ya. Jadi ini diantara buah atau pengaruh dari kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menumbuhkan interaksi sosial yang luar biasa. Dan itu semua dibangun karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kulluha awasir tuwathiqu ural mahabbah fillah. Yang semua itu akan semakin menguatkan rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan hadis berikutnya. An Abi Karimah Al-Miqdam ibni Ma'di Karibah radhiyallahu anhu. Dari Abu Karimah Al-Miqdam ibni Ma'di Karib radhiyallahu anhu, ini seorang sahabat. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau bersabda. Ya, ini yang semakin menegaskan, semakin menguatkan apa yang kita dapatkan dari hadis yang sebelumnya tadi. Idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu. Apabila seseorang mencintai saudaranya karena Allah, ya ini maksudnya karena Allah di sini. Ya, falyukhbirhu annahu yuhibbuhu, maka hendaknya dia sampaikan kepada saudaranya bahwasanya dia mencintainya. Ya, bahwasanya dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini anjuran dari Rasulullah SAW. Ya, ini perintah dari beliau. Sebuah anjuran dalam syariat agar kita menyampaikan kepada saudara kita ketika kita mencintainya karena Allah. Ya, kita sampaikan dari lubuk hati kita yang terdalam dan benar-benar jujur dari hati kita, dari dalam hati kita, bahwa kita mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Yang semoga dengannya saudara kita pun bisa mencintai kita karena Allah. Ya, dan itu akan semakin mendorong kita untuk menjalin hubungan dengan saudara kita benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena perkara-perkara dunia. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan ini hadis yang hasan. Ya, ini hadis yang hasan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, ya juga dengan sanad yang sahih. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, di antara faedahnya di sini yang paling utama adalah man ahabba akhahu fillah falyukhbirhu. Siapapun yang mencintai saudaranya karena Allah, maka sampaikan kepada saudaranya.
Ya, sampaikanlah. Ya, sesekali sampaikan agar kita benar-benar bisa menjaga ukhuwah kita bersama kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sesuatu kalau tidak disampaikan itu terkadang ya tidak akan diketahui. Ya. Tidak bisa dipastikan. Ya. Tapi kalau sudah disampaikan, maka itu akhirnya menjadi sesuatu yang dimaklumi, sesuatu yang diketahui. Ya. Dan ini diantara ucapan yang bisa menumbuhkan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhbar rajul akhahu annahu yuhibbuhu fillah mud'atun litawqidil ukhuwah. Seseorang ketika menyampaikan kepada saudaranya bahwasanya dia mencintainya karena Allah, maka ini akan memperkuat hubungan ukhuwah. Ya, ini akan menjadi faktor penguat ukhuwah. Wa ziyadatil ulfah, akan semakin menyatu hatinya, akan semakin bersatu hatinya. Akan semakin ada kecocokan di antara satu dengan yang lainnya. Wa tawthiqi ural mawaddah, dan akan semakin menguatkan hubungan kecintaan dengan saudaranya. Maka ini yang perlu kita amalkan. Ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya ini tidak hanya di lisan. Ya, tentunya kita tidak hanya mengumbar ucapan ini dengan lisan kita, tapi benar-benar kita buktikan. Ya, kita buktikan dengan amalan-amalan yang nyata. Kita buktikan bahwasanya kita benar-benar mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena perkara-perkara duniawi. Ya. Dan ini yang semakin luntur di zaman sekarang ini. Ya, semakin jarang kita dapati di zaman sekarang ini. Banyak sekali hubungan-hubungan di antara saudara, di antara teman, di antara tetangga. Itu semua dibangun bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hubungan antara anak dengan orang tua dibangun bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya semua itu tidak menjadi sebab kebaikan. Dan semua itu justru akan menjadi penyesalan nantinya di akhirat. Maka banyak sekali manusia di zaman sekarang ini yang mereka mungkin merasa mendapatkan sebuah komunitas, sebuah circle yang dia merasa cocok di dalamnya. Tapi ketika komunitas tersebut itu dibentuk bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan rentan untuk tercerai-berai. Ya, rentan untuk berakhir. Ya, rentan untuk berakhir. Karena kan sering terjadi permasalahan-permasalahan yang itu hanya disebabkan karena perkara-perkara dunia. Ya. Karena memang tidak mudah untuk menjaga persaudaraan, menjaga hubungan, karena semakin dekat itu tentunya akan ada gesekan. Ya. Karena sesuatu kalau sudah dekat itu pasti akan mengalami gesekan. Ya. Sebagaimana benda kalau sudah semakin dekat maka akan mengalami gesekan. Dan ketika ada gesekan di situ butuh kita ingatkan kembali kepada diri kita. Kita ini sedang menjalin hubungan karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena perkara dunia, bukan karena tendensi-tendensi duniawi. Maka kalaupun ada masalah yang timbul antara kita dengan saudara kita, itu kita selesaikan dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kemudian yang awalnya saling dekat hubungannya,
saling mencintai, saling menyayangi, akhirnya saling membenci hanya karena perkara-perkara dunia. Dan itu banyak terjadi seperti itu. Ya, banyak terjadi seperti itu. Kalau kita menemukan komunitas di mana di situ kita benar-benar menjalin hubungan karena Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan karena Allah dan kita dipisahkan karena Allah, kita harus bersyukur dan harus kita jaga. Karena itu salah satu keutamaan bagi kita, kemuliaan bagi kita. Dan tentunya kita harus mengesampingkan semua ego, semua urusan-urusan pribadi kita. Kalau itu sudah menyangkut kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun mungkin saudara kita di komunitas tersebut pernah menyampaikan perkataannya mungkin menyakiti hati kita, kita kemudian tidak langsung, ya udah saya keluar saja. Udah saya mending mundur. Ya sudah, kalau begitu saya lebih baik tidak usah dikasih tugas apa-apa. Akhirnya dia pun istilahnya baperan, istilahnya mutung. Akhirnya dia terlewatkan dari kebaikan-kebaikan yang banyak. Dia harus bersabar. Ya, dia harus bersabar. Karena tentunya kita rasakan, antum semua tentunya juga sudah banyak pengalaman dalam hal ini. Ketika kita bergabung dalam komunitas-komunitas dakwah, komunitas-komunitas kebaikan, itu pasti ada gesekan, itu pasti ada. Ya, harus kita banyak-banyak berlapang dada. Makanya Allah mengatakan di surat Al-Kahfi itu, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajhah. Bersabarlah engkau untuk senantiasa bersama orang-orang yang mereka mengingat Allah di pagi dan sore hari. Harus bersabar, ya memang harus butuh kesabaran. Ya, Allah ingatkan itu butuh kesabaran, maka sabar. Kalau benar-benar tujuan kita Allah, kita harus bersabar. Ya, jangan sampai perkara-perkara dunia menyebabkan kita kehilangan jalan menuju surga. Ya. Itu yang perlu kita perhatikan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Tidak akan ada suatu komunitas yang tanpa suatu hubungan yang tanpa masalah, suatu komunitas, suatu perkumpulan yang itu nol dari permasalahan, dari perselisihan, dari gesekan. Itu pasti ada. Ya, semua itu pasti ada. Dan itu semua harus kita tanggulangi, harus kita selesaikan dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini jam berapa ini? Saya tidak bawa HP juga saya. 17.22, subhanallah, sedikit lagi ya. Jadi ini hadis yang terakhir. Mungkin sebelum saya tutup, kita lihat fenomena di belakangan ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Benar-benar membuat kita terheran-heran, ngelus dada, apalagi ya, pegang kepala. Sampai-sampai kita kok bisa seperti itu. Bahkan antara suami istri, ya, hanya karena ada masalah saling mengumbar aib, subhanallah, sampai hal-hal yang tidak pantas disampaikan di publik. Itu terjadi di kalangan kita, orang-orang sudah ngaji. Subhanallah. Mungkin antum semua juga sudah mengetahui sebagiannya. Hal-hal yang dahulu kita tidak pernah membayangkan akan terjadi di tengah-tengah kita. Itu terjadi seperti itu. Ini antara suami istri saja bisa terjadi seperti itu. Ini tanpa dengan mengesampingkan mana yang benar, mana yang salah. Artinya mana yang terlebih dahulu melakukan kesalahan, ya. Tapi bagaimanapun tentunya ketika ada masalah antara kita dengan saudara kita, apalagi antara suami dengan istri, kalau sampai kemudian hingga berakhir sampai kepada saling mengumbar aib, saling menjatuhkan di hadapan manusia, itu tentunya cara yang sama sekali tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan membinasakan keduanya. Ya, itu akan membinasakan keduanya. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita harus ingat, kita sedikit banyak itu menjadi sorotan bagi manusia, menjadi sorotan bagi kaum muslimin. Kita juga mengusung nama dakwah di sini. Ya, karena kita terjun ke dalam medan dakwah, kita terjun ke dalam ranah dakwah. Jadi apa yang kita lakukan itu punya konsekuensi yang lebih berat. Itu tidak hanya menyangkut diri kita,
tapi menyangkut dakwah yang mulia ini, maka kita harus hati-hati. Ya, kita harus hati-hati. Dan kita berdoa kepada Allah agar jangan sampai Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari semua fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Entah itu fitnah harta, fitnah wanita, fitnah kedudukan, fitnah apapun itu. Agar kita semua jangan sampai kehilangan prinsip kita sebagai seorang muslim. Kita lupa dengan semua yang kita pelajari hanya karena kemudian kita terjatuh ke dalam sebuah permasalahan yang itu memang benar-benar menguras emosi kita, menguras kesabaran kita. Maka kita harus ingat kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan sampai kemudian kita meninggalkan manhaj yang mulia ini, yang sudah kita pelajari bertahun-tahun, yang sudah kita ketahui, yang sudah kita jalani selama ini. Maka masalah seberat apapun jangan sampai membuat kita kehilangan jati diri kita sebagai seorang muslim, ya, seorang Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ini yang perlu kita perhatikan. Ya, nasallallahu as-salamah wal afiyah. Demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kekurangan saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita agar kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.